Semakin singkat, makin cepat selesai, semakin baik. Bursa Efek Indonesia akan memangkas waktu penyelesaian transaksi di pasar modal dari saat ini selama 3 hari menjadi 2 hari. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal cuplikan video tadi, pasti kalian udah pernah dengar kan apa itu pasar modal? Nah, pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang pasar modal syariah. Modal itu sama seperti pasar pada umumnya, yaitu tempat orang berjualan. Tapi yang dijual adalah modal perusahaan. Modal perusahaan tersebut bisa dalam bentuk saham, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya. Lalu, di mana pasar modal itu berada? Yang jelas bukan di supermarket, di mall, melainkan di bursa efek. Bursa artinya pasar dan efek adalah modal perusahaan, di mana penjual dalam pasar modal ialah suatu perusahaan yang membutuhkan modal atau emiten dengan cara menjual efek-efek, sedangkan investor adalah pihak yang ingin membeli modal pada perusahaan yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan. Dan tahukah kalian, di Islam juga mempelajari tentang pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah seluruh kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pasar modal syariah Indonesia merupakan bagian dari industri keuangan syariah yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sejarah kelahiran pasar modal syariah Indonesia diawali dengan diterbitkannya reksadana syariah pertama pada tahun 1997. Kemudian diikuti dengan diluncurkannya Jakarta Islamic Index atau JII sebagai indeks saham syariah pertama yang terdiri dari 30 saham syariah paling liquid di Indonesia pada tahun 2000. Lembaga yang mengatur tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI dalam bentuk penerbitan fatwa yang berhubungan dengan kegiatan investasi di pasar modal syariah Indonesia. Gimana? Makin menariknya pembahasan tentang pasar modal syariah? Nah, pada video kali ini, untuk membahas lebih lanjut tentang prinsip-prinsip pasar modal syariah, akar-akar bisnis syariah, struktur pasar modal, produk investasi, dan keuntungan investasi syariah, silakan simak video ini ya. Seperti yang dikatakan di awal, pasar modal syariah adalah tempat penghubung antara investor dengan emiten dalam kegiatan penawaran umum dan perdagangan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan menurut syariah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh manfaat. Secara umum, prinsip pasar modal syariah yang pertama, investasi dan pembiayaan hanya dapat dilaksanakan pada kegiatan usaha yang halal dan bermanfaat. Kedua, pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama. Ketiga, akad yang terjadi antara investor dan emiten terkait dengan informasi dan mekanisme pasar tidak boleh menimbulkan keraguan yang berakibat pada kerugian. Yang keempat, investor dan emiten dilarang mengambil resiko di luar batas kemampuannya. Kelima, investor, emiten, serta SRO yang ada tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar. Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah yang pertama, tidak mencari rezeki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun objeknya, prosesnya, cara mendapatkannya, memperoleh dan mendistribusikannya, serta tidak menggunakan untuk hal-hal yang haram. Yang kedua, tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Yang ketiga, keadilan pendistribusian pendapatan. Yang keempat, transaksi dilakukan atas dasar ridho sama ridho tanpa ada paksaan. Yang kelima, tidak ada unsur riba, masyir atau pencucian, gharar atau ketidakjelasan, tadlis atau penipuan, darar atau kerusakan, dan tidak mengandung maksiat. Akad-akad yang dapat digunakan dalam pasar modal syariah adalah 1. Mudharabah atau bagi hasil.
akad mudharabah itu sendiri digunakan dalam penerbitan reksadana syariah. Dalam akad mudharabah, investor menyerahkan modalnya kepada manajer investasi untuk dikelola dan diinvestasikan. Keuntungan dari investasi akan dibagi antara investor dan manajer investasi sesuai dengan nisbah atau proporsi yang telah disepakati. 2. Musyarakah atau kerjasama. Akad musyarakah itu sendiri digunakan dalam penerbitan sukuk musyarakah. Dalam akad musyarakah, emiten dan investor bekerja sama untuk membiayai suatu proyek. Keuntungan dari proyek akan dibagi antara emiten dan investor sesuai dengan nisbah atau proporsi yang telah disepakati. 3. Wakalah atau perwakilan. Akad wakalah itu sendiri digunakan dalam penerbitan reksadana syariah dan sukuk wakalah. Dalam akad wakalah, investor mewakilkan kepada manajer investasi untuk mengelola dan menginvestasikan modalnya. Manajer investasi akan menerima imbalan atau ujrah dari investor atas jasa pengelolaan modal tersebut. 4. Kafalah atau garansi. Akad kafalah itu sendiri digunakan dalam penerbitan sukuk mudharabah muqayyadah atau disingkat SMM dan sukuk musyarakah mutanakisah atau disingkat MMQ. Dalam akad kafalah, penjamin atau guarantor memberikan garansi kepada investor atas pembayaran pokok dan imbal hasil sukuk mudharabah muqayyadah SMM atau musyarakah mutanakisah MMQ. 5. Ijarah atau sewa. Akad ijarah itu sendiri digunakan dalam penerbitan obligasi syariah atau sukuk ijarah. Dalam akad ijarah, emiten atau perusahaan yang menerbitkan sukuk bertindak sebagai penyewa dan investor bertindak sebagai pemilik aset yang disewakan. Emiten akan membayar sewa kepada investor secara berkala selama masa sewa. Di akhir masa sewa, aset yang disewakan akan menjadi milik emiten. 6. Istisna atau pemesanan. Akad istisna itu sendiri digunakan dalam penerbitan sukuk istisna. Dalam akad istisna, emiten memesan barang atau jasa kepada investor dan investor setuju untuk membuat barang atau jasa tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Emiten akan membayar harga barang atau jasa tersebut secara berkala atau di akhir periode pembuatan. Struktur pasar modal syariah di Indonesia berdasarkan kelembagaannya. Yang pertama adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Peran dan fungsinya sebagai pengawasan dan pengaturan di sektor jasa keuangan sesuai UU Nomor 21 Tahun 2011 untuk menciptakan ekosistem yang aman bagi jasa keuangan termasuk pasar modal syariah. Untuk pasar modal syariah, OJK memiliki dua strategi dalam merancang pengembangan produk pasar modal syariah. Yang pertama adalah menciptakan kerangka hukum yang solid untuk pasar modal syariah. Yang kedua adalah menerapkan prinsip syariah dalam pasar modal di Indonesia. Untuk mencapai dua strategi tersebut, OJK menggunakan beberapa misi, yaitu adalah menciptakan prinsip pasar modal syariah, yang kedua menciptakan dasar akuntansi syariah, yang ketiga menciptakan profesi pasar modal syariah, yang keempat menciptakan produk pasar modal syariah, yang kelima mengembangkan produk pasar modal syariah, yang ketujuh meningkatkan kerjasama dengan BSN. Yang kedua adalah KPII atau Clearing Penjamin Emisi Efek Indonesia. KPII ini memiliki peran dan fungsi dalam hal penyelesaian dan penjaminan seluruh transaksi efek antara penjual dan pembeli di Indonesia agar seluruh transaksi terjadi secara efisien, teratur, dan wajar. Yang ketiga adalah KSEI atau Custodian Central Efek Indonesia. KSEI ini memiliki fungsi dan peran dalam hal lembaga penyimpanan seluruh efek-efek yang ada di Indonesia, khususnya juga termasuk efek-efek berbasis syariah, saham syariah, reksadana syariah, sukuk, dan derivatif syariah. Tetapi selain sebagai penyimpanan, KSEI ini juga bisa berfungsi sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan ataupun hak-hak yang dimiliki oleh pemegang aset, seperti menerima dividen dan menerima hak untuk ikut RUPS. Di saat yang bersamaan, berdasarkan aktor penunjang di dalam pasar modal syariah terdapat tiga. Yang pertama adalah emiten. Emiten adalah perusahaan
yang mengissuingkan atau menyalurkan efeknya ke pasar modal syariah di Indonesia. Syarat emiten agar masuk ke dalam kriteria sebagai saham syariah adalah: pertama, perusahaan tersebut memiliki rasio hutang berbasis bunga tidak lebih dari 45% dari seluruh total aset. Kedua, pendapatannya yang berbasis bunga ataupun tidak halal tidak boleh lebih dari 10% dari total pendapatan. Yang kedua adalah investor. Investor yaitu adalah setiap individu ataupun perusahaan yang menjalani aktivitas kegiatan transaksi pembelian dan penjualan efek-efek syariah berdasarkan prinsip dan akad-akad yang sesuai prinsip syariah. Yang ketiga adalah perusahaan efek. Perusahaan efek adalah perusahaan yang memberikan layanan jasa kepada seluruh investor individu ataupun perusahaan untuk dapat bertransaksi di pasar modal untuk membeli ataupun menjual efek, terutama juga adalah efek-efek berbasis syariah. Pada efek-efek berbasis syariah, perusahaan efek harus memberikan layanan fasilitas perdagangan transaksi sesuai prinsip syariah kepada seluruh investor individu ataupun perusahaan. Seperti perusahaan efek tidak boleh memberikan layanan kepada investor untuk dapat membeli perusahaan-perusahaan emiten yang memiliki penjualan atas produk-produk berbunga ataupun produk-produk yang tidak halal ataupun produk-produk emiten yang memiliki hutang cukup banyak dibanding kriteria total aset. Yang kedua adalah perusahaan efek wajib memberikan pelayanan settlement sesuai dengan prinsip pasar modal syariah, yaitu investor tidak boleh menjual efeknya ketika belum selesai masa penyelesaian T+2. Yang pertama ada saham syariah, yaitu saham yang diterbitkan oleh emiten yang memenuhi prinsip syariah dan diperdagangkan secara syariah. Kedua, ada obligasi syariah. Obligasi syariah atau sukuk ialah efek berbentuk sekuritisasi aset yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Berdasarkan penerbitnya ini, sukuk terdiri dari dua jenis. Pertama, sukuk negara yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, dan kedua, sukuk korporasi ialah sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan, baik itu perusahaan swasta maupun badan umum milik negara. Ketiga, ada reksadana syariah, yaitu pengelolaan reksadana yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal apabila memenuhi prinsip-prinsip syariah mulai dari akad, cara pengelolaan, dan portofolionya. Keempat, ada ETF syariah atau Exchange Traded Fund, yaitu reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Agar pada saat transaksi itu ETF ini memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka investor yang akan melakukan jual beli ETF syariah harus melalui anggota bursa yang memiliki syariah online trading system. Kelima, ada efek beragun aset syariah, merupakan efek beragun aset yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa piutang pembiayaan atau aset keuangan lainnya yang akad dan cara pengelolaannya itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Dan yang keenam, ada dana investasi real estate syariah, ialah efek syariah yang menghimpun dana dari investor atau selanjutnya diinvestasikan pada aset real estate, aset yang berkaitan dengan real estate, dan atau kas dan setara kas yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Jadi untuk investasi ini berbentuk kontrak investasi kolektif, dikatakan memenuhi prinsip syariah di pasar modal jika akad, cara pengelolaan, dan aset real estate-nya ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah ya. Ini tuh diatur dalam peraturan OJK tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Kalau tadi sudah membahas tentang prinsip-prinsip syariah, produk investasi syariah, dan akadnya, berikut ini beberapa keuntungan yang bisa kamu dapatkan ketika kamu berinvestasi dengan syariah. Di antaranya yaitu 1. Investasi halal. Pengelolaan investasi yang dilakukan oleh bank syariah akan memastikan bahwa hasil yang diproses secara halal. Beragam unsur riba dan sejenisnya pun dipastikan tidak diterapkan. Inilah yang harus menjadi pertimbangan kamu dalam berinvestasi supaya tidak salah pilih dan malah menanggung dosa.
Kedua, aman dari penipuan. Segala bentuk investasi yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah akan dilakukan secara transparan, sehingga bisa mengetahui dan memahami semua prosedurnya. Hal inilah yang juga dipastikan bahwa investasi syariah aman dan bebas dari segala bentuk penipuan. 4. Risiko relatif rendah. Beragam konflik dan risiko mungkin akan muncul saat investasi dilakukan. Namun, itu tidak berlaku jika kamu memilih investasi secara syariah. Investasi yang didasarkan pada prinsip syariah diyakini memiliki risiko yang relatif rendah. Hal ini dapat terwujud karena semua perhitungan dilakukan dengan mengedepankan unsur kekeluargaan. Kondisi tersebut tentunya akan menjauhkan risiko dan membuat kamu terhindar dari hal-hal yang berbau riba. Kelima, mengandung nilai sosial. Kelebihan lain yang hanya dimiliki investasi syariah selain menguntungkan adalah dapat dijadikan sarana untuk melakukan kegiatan sosial. Hal ini tentunya tidak hanya membuat kamu bermanfaat, tetapi juga membuat orang lain di sekitar bermanfaat. Investasi syariah dapat berfungsi sebagai penggerak untuk meningkatkan kualitas ekonomi dengan cara mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Nilai ibadah yang sangat tinggi inilah yang membuat investasi syariah menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Nah, gimana teman-teman semua? Udah makin paham kan tentang pasar modal syariah dan akad-akadnya? Menarik bukan? Yuk kita mulai berinvestasi dengan produk dan pasar modal syariah.